Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan untuk kembali reminder setiap kita untuk mengawali hari kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini dengan judul Hati yang Kosong. Tahukah Bapak Ibu, tanpa disadari, hati seseorang bisa saja mengalami kekosongan, Bapak Ibu. Mungkin dengan berbagai banyak hal, berbagai banyak konflik, berbagai banyak masalah, problem yang dihadapi, bahkan seolah-olah menghadapi setiap masalah itu terasa sendiri. Tidak ada yang menolong, bahkan mungkin hati, pikirannya mulai berpikir bahwa Tuhan tidak menyertai. Hal ini bisa menyebabkan hati seseorang akhirnya mengalami kekosongan, Bapak Ibu. Tanpa disadari, hati yang kosong ini juga bisa menghantui setiap kita orang-orang percaya, Bapak Ibu, ketika kita tidak memilih pada sesuatu hal yang benar untuk memenuhi hati kita. Di sini saya mencatat ada beberapa hal penyebab hati bisa menjadi kosong, Bapak Ibu. Yang pertama, hati bisa menjadi kosong itu semua karena kurang kasih sayang. Fakta membuktikan bahwa seorang anak yang kurang kasih sayang bisa berkemungkinan besar hidupnya jadi sembarangan. Fakta membuktikan bahwa seseorang pribadi atau mungkin seorang anak yang kurang kasih sayang baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan, bisa berkemungkinan besar hidupnya jadi sembarangan. Bahkan Lukas 6 ayat 45 berkata seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh kejahatan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut itulah yang melimpah dari hati. Ketika hati yang kurang akan kasih sayang, hal-hal yang jahat akan keluar dari kehidupannya. Bahkan Matius 15 ayat 18 dan 19 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Seseorang yang kurang kasih sayang dalam dirinya, dalam hatinya, dia tidak penuh akan cinta dalam hatinya. Baik itu cinta akan Tuhan, cinta dari keluarga, hidupnya bisa berkemungkinan besar akan serong. Dan ini sungguh sangat membahayakan, Bapak Ibu, ketika hati yang kosong, hati yang tidak dipenuhi dengan cintanya Tuhan atau cinta dalam keluarga, bisa melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Yang kedua, penyebab hati atau hidup seseorang merasa kosong. Yang kedua adalah pusat hidup yang salah. Dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan memikirkan kehendaknya pribadi berpusat pada diri sendiri. Hati manusia yang berpikir dan berpusat pada dirinya sendiri lama-lama bisa membuat hatinya semakin kosong. Karena fokusnya hanya untuk diri sendiri. Fokusnya hanya untuk kesenangan pribadi. Sedangkan kesenangan dalam pribadi sendiri pun itu semuanya hanyalah fana. Tetapi saya percaya ketika pusat hidup yang benar dan itu hanya di dalam Kristus, saya percaya hati yang dipenuhi dengan akan Kristus, pusat hidup yang benar dalam Kristus, itu akan membawa dan menuntun dalam perjalanan langkah kehidupan yang benar. Dan yang terakhir, penyebab hati yang menjadi kosong adalah terlalu dipaksa. Seberapa banyak di antara kita yang merasa bahwa terkadang udah capek, terkadang sudah merasa lelah dalam menghadapi segala hal di muka bumi ini, tantangan atau apapun, tapi kita tetap paksa untuk hadapi itu semua tanpa kita melihat kapasitas hati kita. Ibaratkan Bapak Ibu, motor saja, mobil saja ketika habis bensin itu harus berhenti dan diisi di Pertamina. Mau di Pertamina atau di Shell atau dimanapun, tetapi harus kembali diisi. Ketika motor atau bensin atau motor atau mobil yang sudah habis bensin dan tidak diisi, Bapak Ibu, akan menyebabkan motor kendaraan tersebut akan mati. Terbayang Bapak Ibu ketika hati yang kosong dan dibiarkan berlama-lama kosong bisa membawa kematian rohani. Mungkin bisa melupakan atau menggeserkan posisi Tuhan dalam kehidupan. Kenapa? Karena terlalu memaksakan untuk
hidupnya di jalan paksa terus menghadapi setiap tantangan. Mungkin ada waktunya untuk kita berhenti sejenak dan isi kembali hati kita yang kosong, supaya kita tidak mengalami kematian-kematian rohani. Dan dampak dari hati yang kosong ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ini dari bahasa Indonesia masa kini. Hati menentukan jalan hidup kita. Ketika hati kita tidak benar, ketika hati kita dibiarkan lama-lama kosong, bisa merusak jalan kehidupan kita. Makanya Matius juga berkata tadi, karena dari hati timbul segala pikiran jahat dan lain-lain. Jadi hati adalah hal yang penting dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Hati merupakan hal yang penting untuk kita jaga, untuk kita treat dengan baik dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu semua berawal dari hati. Hati adalah pusat kehidupan kita. Ketika pusat kehidupan kita rusak, ketika pusat kehidupan kita tidak bersandar pada hal yang benar, maka rusaklah kehidupan kita, Bapak Ibu. Ini mungkin bisa menjadi perenungan buat setiap kita. Makanya saya hari ini mau sama-sama membagikan membagikan satu perenungan kembali untuk setiap kita, bahkan mungkin juga untuk saya. Ketika sudah menghadapi banyak hal, jangan sampai hati kita mengalami kekosongan. Jadi bagaimana agar kita bisa mengatasi segala kekosongan dalam hati kita, Bapak Ibu? Ada dua hal yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita boleh sama-sama buka dalam Mazmur 62. Mazmur 62. Melalui ayat-ayat ini, saya membaca dan di sini Daud menunjukkan kepada kita bahwa inilah pengakuan iman Daud untuk dia semakin bergantung kepada Allah. Hati yang kosong harus semakin bergantung kepada Allah. Hal yang pertama untuk kita mengatasi kekosongan dalam hati kita adalah mari bergantung kepada Allah yang benar. Mazmur 62 ayat 6 dan 7 berkata seperti ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Firman Tuhan ini menunjukkan sebagaimana harusnya setiap kita semakin bergantung kepada Tuhan. Daud paham betul, Daud tahu betul bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ketika dekat dengan Allah, semakin bergantung kepada Allah, Bapak Ibu. Saya percaya ketenangan itu akan datang dan memenuhi hati kita. Jadi jangan lama-lama biarkan hati kita kosong. Mari, mungkin hari ini ada di antara kita yang mulai merasa bahwa kok hidup saya serasa kayak stagnan ya. Kok hidup saya serasa kayak gak baik-baik saja ya. Coba koreksi hatinya. Jangan sampai hati kita mulai sedang kosong, Bapak Ibu. Nah, ketika kita sadar bahwa hati kita sedang kosong, mari semakin bergantung kepada Allah. Saya mau ilustrasikan sedikit tentang hal bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah ibaratkan seperti hangar ini, Bapak Ibu. Mungkin kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika hangar ini tidak punya cantelan yang benar, tidak punya cantelan, ketika disangkutkan, dia pasti akan jatuh. Tetapi ketika hangar ini diberikan kepada pribadi yang tepat, diberikan kepada orang yang tepat, dan dia akan memperbaiki setiap lekukan dari hangar ini, dan dia memiliki cantelan. Mungkin kalau cantelan yang benar, cantelan yang kuat, ketika diberikan kepada orang yang kuat, mau godaan angin apapun, hangar ini tidak akan jatuh. Ibaratkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kehidupan kita ketika mungkin sedang tidak ada cantelannya lagi, mau angin apapun pasti kita akan jatuh, Bapak Ibu. Tapi ketika kita benar-benar semakin bergantung kepada Allah, ketika kita benar-benar semakin bergantung kepada Tuhan yang benar, mau angin, tantangan, problem, konflik, apapun yang mungkin bisa membuat setiap kita kecewa, yang mungkin bisa membuat setiap kita sakit hati, yang akhirnya bisa berdampak pada kekosongan hati, itu semua akan dipulihkan bersama Tuhan. Tuhan akan memulihkan itu semua. Beberapa hari kemarin saya sempat bertemu dengan anak muda yang cerita kepada saya tentang kehidupannya, tentang keluarganya yang penuh dengan problem, dan akhirnya anak muda ini adalah tobat baru juga,
Dan dia berkata bahwa aku percaya Tuhan, tapi udah gak ada lagi landas untuk aku berharap. Lihat keadaan yang ada di depan ini, seperti tidak ada dasar lagi untuk bisa berharap. Seperti ini masalah gak akan beres. Ini gimana gitu. Tapi aku percaya kok, aku percaya sama Tuhan. Nah, apakah hal-hal ini tidak bikin hati kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan menjadi sedih gitu melihat ketika anak-anak Tuhan yang lain mulai hilang akan pengharapan. Ketika saya juga membagikan firman untuk anak ini, bahkan dia menolak akan firman itu. Tetapi puji Tuhan, beberapa hari kemarin juga saya sempat ketemu lagi, bahkan kemarin saya sempat ketemu. Ketika ngobrol, anak ini mulai pulih hatinya. Anak ini mulai mengerti jalan-jalan Tuhan di balik setiap problem. Masalahnya tidak beres, tetapi respon hatinya mulai dibenarkan. Mulai dia membenari respon hatinya. Dengan apa? Dengan dia semakin bergantung kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku berserah sama Tuhan, apa yang Tuhan mau bawa, apa yang rencana Tuhan di balik ini semua, biar Tuhan yang ambil kendali. Anak ini semakin bergantung pada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Mazmur 62 sini, di situ dia ada dikatakan kata Selah. Kalau kita boleh tahu, kan kita boleh mengerti bahwa Selah juga dipakai untuk mengindikasikan jeda antara bagian-bagian Mazmur. Amplified Bible menyatakan Selah berarti pause atau think of that, istirahat dan merenungkannya. Terkadang kehidupan kita yang sudah sering kita gas ini, kita gaspol nggak berhenti ini, terkadang butuh yang namanya Selah. Berhenti sejenak dan pakai momen berhenti itu untuk merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jangan terlalu kita gas terus. Karena ketika kita gas, kita jalan terus, kita paksakan terus, lama-lama akan habis. Tapi pakailah waktu Selah kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan. Supaya kembali hati kita memiliki fokus yang benar, hati kita memiliki tujuan hidup yang benar. Sebab saya percaya dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, bergantung kepada Allah, dapat membangkitkan iman kita. Makanya poin yang kedua yang bisa saya bagikan, bagaimana supaya kita bisa mengatasi kekosongan dalam hati kita. Yang kedua adalah pilihlah pendengar yang terbaik. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pemazmur jelas mengatakan untuk setiap kita, umat-umat Tuhan, mencurahkan isi hati kita hanya di hadapan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang mungkin berpikir ketika kita cerita masalah kita, atau mungkin kita sudah pernah mengalaminya, ketika kita cerita dengan kerabat, teman kita, bukannya malah masalah kita beres, bukan malah problem kita teratasi, bukan malah dapat support system, malah semakin kita dijatuhkan oleh kerabat kita. Karena apa? Karena mereka tahu masalah problem kehidupan kita. Sebab saya percaya Bapak Ibu, ketika kita memilih pendengar yang terbaik, yaitu Tuhan kita lewat doa, lewat pembacaan firman, kita memilih Tuhan sebagai tempat untuk mendengar setiap keluh kesah kita. Saya percaya iman kita pasti akan bangkit. Roma 10 ayat 17 berkata gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya percaya ketika kita benar-benar dekat dengan Tuhan dan kita memilih Tuhan sebagai pendengar yang terbaik dalam kehidupan kita, tempat curhat kita yang terbaik, tempat menampung setiap keluh kesah kita yang terbaik, iman kita pasti akan bangkit. Ketika kita lewat doa kita curahkan isi hati kita, dan kita membaca kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyampaikan setiap janjinya bagi setiap kita. Saya percaya iman kita akan bangkit, hati kita akan bangkit. Ketika iman kita bangkit, hati kita semakin penuh dengan rasa percaya kepada Tuhan. Sehingga hati yang kosong karena kekecewaan atau hal yang menyakitkan bisa kembali pulih. Kalau kita lihat kisah dari Ayub, kita tahu semua cerita tentang Ayub ketika dia mengalami tantangan, mengalami cobaan.
Bahkan istrinya pun tidak menjadi support system yang benar, tidak menjadi support system yang baik. Tetapi berjalannya waktu, dia semakin melihat akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, dia semakin mengerti. Makanya Ayub 42 ayat 2 dan 5 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Biarlah setiap kita hari-hari ini mungkin yang sedang mengalami kekosongan, mari kita sadari bahwa kita perlu Tuhan. Dan biarlah melalui setiap tantangan kehidupan kita yang bisa mungkin membuat hati kita kosong, di situ kita bisa melihat bahwa kita perlu Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada di antara kita yang menyadari mungkin hari ini tindakan kita terus menyakiti orang lain. Mungkin tindakan kita terus membuat orang lain kecewa. Mungkin bisa jadi ketika kita melakukan tindakan kita yang mengecewakan orang lain, mungkin bisa jadi hati kita sedang mengalami kekosongan Bapak Ibu. Karena yang keluar dari hati kita bukanlah hal-hal yang baik, bukanlah hal-hal yang membawa damai, bukanlah hal-hal yang membawa berkat, tetapi hal-hal yang membuat orang lain semakin jatuh, hal-hal yang menyakitkan orang lain. Jadi mungkin kalau hari ini di antara setiap kita yang sedang pernah atau menyakiti orang lain, coba mulai kita lihat kembali apakah hati kita mungkin sedang kosong. Dan kalau kita sadar bahwa hati kita sedang kosong, mari jangan biarkan hati kita lama-lama mengalami kekosongan. Tapi mari kita kembali isi hati kita dengan cintanya Tuhan. Isi hati kita dengan kasihnya Tuhan, supaya cintanya Tuhan yang memenuhi hati kita. Agar ketika hati kita sudah penuh dengan cintanya Tuhan, dengan pribadi Tuhan, bahkan gak cuma penuh tapi sampai meluap dengan cintanya Tuhan, saya percaya orang di sekitar kita dapat merasakan cintanya Tuhan melalui tindakan kita. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi representasi Allah dalam lingkungan kita, representasi Allah dalam kehidupan kita, bahkan mendisplaykan kasih Allah dalam lewat kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali mengingat kembali, coba kita flashback kembali, apakah hati ini sedang kosong? Apakah hari-hari ini tindakan kita sedang menyakiti orang lain? Kalau mungkin kita sedang menyakiti orang lain, bisa jadi hati kita sedang kosong. Nah, kalau hati kita sedang kosong, mari semakin bergantung kepada Allah. Dan mari curahkan segala isi hati kita kepada Allah, supaya hanya pribadi Allah lah yang bisa memulihkan setiap kehidupan kita. Mungkin ini sedikit perenungan pagi hari ini yang bisa saya bagikan untuk setiap kita, kiranya bisa menjadi berkat dan tuntunan untuk setiap kita, dan biarlah cintanya Tuhan yang terus memenuhi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.